Hai, jumpa lagi dengan saya Tarsih Darmana. Kita kali ini masih membahas tentang Karnaugh Map. Nah, sekarang saya akan membahas Karnaugh Map dengan menggunakan 4 variabel. Ya, sebelumnya sudah kita bahas tentang Karnaugh Map 3 variabel serta tahap-tahapnya bagaimana menyelesaikan persamaan Karnaugh Map. Kali ini kita akan membahas Karnaugh Map dengan 4 variabel. Langsung kita lihat pada papan tulis yang sudah saya siapkan. Di sini ada contoh Karnaugh Map dengan menggunakan 4 variabel, di mana variabelnya itu adalah A, B, C, D. Nah, ada soal di sini contohnya ya. Sederhanakan suatu fungsi, misalnya ada fungsinya seperti ini ya. A bar, B bar, C bar, D ditambah A bar, B bar, C, D tambah A, B bar, C bar, D tambah A, B bar, C, D ditambah A, B, C, D ditambah A bar, B, C, D ya. Nah, ada beberapa buku yang dalam menulis persamaan Karnaugh Map itu bermacam-macam ya. Kalau yang bar diganti dengan aksen, jadi A aksen, B aksen, C aksen, D ditambah A aksen, B aksen, C, D dan seterusnya. Jadi bar itu diganti dengan aksen ya. Ada lagi di dalam buku yang lain menulisnya seperti ini. Jadi fungsi A, B, C, D langsung di sini berarti ada 4 variabel A, B, C, D. Di mana fungsi ini adalah penjumlahan atau sigma kurung buka dari 1, 3, 9, 11, 15 dan 7. Ya, ini ditulis seperti ini menurut persamaan di atas ya. Nah, atau bisa juga ditulisnya berurutan. Jadi dimulai dari yang kecil. Jadi sigma 1, 3, 7, 9, 11, 15 ya. Jadi ada yang menulis seperti ini ya. Dimana satu ini sebetulnya satu di sini ya. Nah, satu ini kalau kita kembali ke kode BCD 8421 satu ini adalah 0001 ya. Jadi kalau 8421 kemudian dengan 4 variabel berarti di sini A, B, C, D. Berarti A-nya itu adalah untuk MSB 8, D-nya untuk LSB bit terkecil 1. Jadi 1 di sini menunjukkan dia 0001 atau dengan 8421 ABCD-nya adalah A bar, B bar, C bar dan D. D-nya tidak pakai bar karena dia 1, logik 1 ya. Nah, jadi ada yang menulis seperti ini ya. Sehingga kalau dia 3 ya, 3 karena dia sigma berarti fungsi penjumlahan, 3 berarti penjumlahan dari 2 dan 1 ya. Maka yang 0 itu kasih bar, berarti sini kita tulis A, B, C, D. Yang 0 adalah 8 dan 4, berarti A bar, B bar ya. Kemudian yang 7 fungsi penjumlahan adalah 0, 1, 1, 1 A bar, B, C, D. Jadi di sini adalah 0, 1, 1, 1 gitu ya. Nah, jadi ini yang ditulisnya berurutan ya, dari yang paling kecil 1 sampai yang paling besar 15. Disusun dari sini ya. Dan ada lagi beberapa buku yang lain ya, kalau Anda memang mau belajar tentang teknik digital dari berbagai sumber referensi, ada juga yang menulis seperti ini. Suatu fungsi ya, di sini adalah sama dengan sigma atau penjumlahan dari variabel A, B, C, D. Sini dalam kurung buka 1, 3, 9, 11, 15, 7. Atau ditulisnya juga bisa juga berurutan 1, 3, 7, 9, 11, 15 ya. Nah, jadi sama aja penyelesaiannya. Di dalam fungsi ada yang menulis seperti ini dengan variabelnya, ada yang menulis variabelnya di depan, ada juga yang menulis variabel di sini tapi barnya itu diganti dengan langsung
bilangan ya. 139 itu adalah yang ini ya. Jadi kalau saya kembali lagi, 1 ini adalah dari 0001. 3 adalah yang ini 0011. 9 adalah ini 1001. 11 1011. 15 adalah 1111. 7 adalah 0111 ya. Nah, jadi kita lihat di dalam penulisan ini ada berbagai macam metode atau cara menulis, tergantung dari referensi buku-buku yang Anda pelajari nantinya ya. Oke, kembali lagi dari soal ini, bagaimana penyelesaiannya ya untuk 4 variabel. Ingat, kita masuk kepada tahap pertama dalam penyelesaian. Lihat di video bagian pertama dari Karomap. Yang pertama adalah kita buat petanya. Ini peta saya sudah buat. AB, 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 di sini CD. Susunannya tidak boleh terbalik. A bar B bar, A bar B, AB, A B bar. Atau di sini yang barnya saya ganti dengan 0, 00, 01, 11, 10 ya. Di sini juga 00, 01, 11, 10. Oke, ya, ini masih tahap pertama. Dan ingat, kita di dalam membuat Karnomap, kita sudah hafal dulu. Ya, kita sudah tahu urutan kotaknya. Ini diisi angka berapa, ya. Oleh karena itu di video yang pertama Anda lihat sampai tuntas dan Anda buat catatan. Ya, kita lihat dari catatan itu Anda sambil belajar, ya. Sekarang kita lihat kotaknya, ya. Masih tahap pertama. Kita buat Karnomap. Setelah buat, langsung kita kan sudah ingat bahwa urutan di dalam kotak itu angkanya di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. Jadi ketika kita gunakan, nanti ada beberapa referensi yang Anda lihat pakai yang cara seperti ini, langsung kita sudah posisinya ada di mana. Tapi kalau yang seperti ini pakai variabel ABCD-nya, kita tahu di sini adalah A bar, B bar, C bar, D bar. Ya, ingat di sini ada kolom dan ada baris, ya. Susunannya bisa terbalik, AB di sini atau CD-nya di sini boleh, ya, sama aja. Nah, jadi tahap pertama, buat dulu peta Karnohnya. Ini kita sudah buat, dan ini kita sudah buat coretan titik-titik kotak-kotak ini isinya angkanya berapa, ya. Nah, tahap kedua, pindahkan atau isi kotak pada Karnomap dengan logika 1 untuk fungsi yang ada, ya. Jadi fungsi yang ada kita isi kotaknya dengan logika 1. Jadi logika satunya adalah, saya ambil yang ini aja, langsung kita kelihatan. Berarti 1 itu ada, letaknya di mana? Ada di sini. Logika 1. 3 ada di sini. 9, posisi 9 ada di sini. 11 posisinya di sini. 15 posisinya di sini. 7 posisinya di sini. Ya, jadi yang tidak ada kita kasih logika 0. Yang tidak ada, ya, atau dikosongin juga boleh. Nah, tahap kedua sudah kita pindahkan fungsi yang ada ke dalam peta Karno. Tahap ketiga, kelompokkan yang berlogika 1 menurut aturan 2 pangkat N. Jadi 2 pangkat N. Jadi kalau dia N-nya 0, maka nilai atau jumlah maksimum dari logika 1 itu aturannya seperti ini. Jadi 2 pangkat 0 adalah 1. Kalau N-nya 1 berarti 2 pangkat 1 sama dengan 2. N-nya 2, 2 pangkat 2, 4. N-nya 3, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ya. N-nya 4, 2 pangkat 4 sama dengan 16. Nah, jadi ini adalah jumlah logika 1 maksimum, ya, sesuai dengan angka yang ada di sini, ya. Kemudian aturan ini
Langkah berikutnya kita kelompokkan. Ya, logika 1 menurut aturan ini kita kelompokkan. Nah, sekarang di dalam pengelompokan lihat yang berdekatan. Logika 1 yang berdekatan ini. 1, 2, 3, 4. Jadi 3, 7, 15 dan 11 itu berdekatan. Ya. Nah, karena jumlahnya ada 4, 1, 2, 3, 4, maka ini sesuai dengan jumlah yang di sini. Maka kalau ada 4, kita kelompokkan langsung. Jadi satu kelompok. Ya, 1, 2, 3, 4. Jelas ya? Kalau kita kelompokkan ini semua, itu nggak boleh. Ya, karena kalau kita kelompokkan ini ke sini dekat. Ya, ini juga ke sini dekat. Berarti kalau kita kelompokkan semua, semuanya ada 6. 4, 5, 6. 6 itu nggak ada di sini. Jadi tidak boleh. Ya. Nah, kita lihat satu yang di sini. Ya, di 1 dan 9. Ya, di kotak 1 dan kotak 9. 1 dan 9, ingat, aturan berikutnya adalah sisi kiri bisa digabungkan dengan sisi kanan di dalam pengelompokan. Ya. Sisi atas bisa digabung dengan sisi bawah. Jadi kalau ini seperti kertas dilipat, ya mungkin ada disediakan kertas kosong apa aja. Nah, ya baik, ada asisten saya di situ. Jadi kalau ini kertas, sisi kanan bisa digabung sisi kiri. Jadi ini bisa dilipat berdekatan. Yang atas bisa digabung dengan yang bawah. Jadi ini digabung berdekatan, ya. Nah, jadi kalau kita lihat satu di sini dengan ini, dia kan letaknya jauh, ya. Tapi kalau bisa dilipat sesuai dengan aturan penyederhanaannya, berarti ini bisa berdekatan, ya. Jadi kalau saya buat berdekatan, yang satu ini bisa digabung dengan yang di sini. Jelas ya? Berarti jumlahnya ini kelompok pertama, ya yang ada 4. Berarti yang kelompok kedua itu bisa digabung jadi ada 2, ya. Ini yang kelompok kedua. Ada 2 berarti boleh, ya. Tapi ingat, kita bisa ambil nilai yang maksimumnya. Berarti 1 di kotak 9 dengan 1 di kotak 1, kalau dilipat kotak 11 ini bisa digabung juga. Kotak 3 juga bisa digabung. Berarti kalau digabung semua 9, 11 dengan 1 dan 3, berarti jumlahnya ada 4. Nah, kita lihat sesuai tidak dengan aturan 2 pangkat N. 4 itu. Ya, ternyata ada 4. Jadi, kita bisa gabungkan sisi kanan dan kiri, ini 2 dengan ini 2. Gitu ya, berarti ada 4. Ya. Maka ada 2 kelompok. Kelompok yang kedua itu dia 4, ya. Kelompok yang kedua itu adalah di kotak 1, 3 dan 9, 11. Nah, jadi itu cara pengelompokannya. Ya, sudah aturannya. Kita masuk tahap berikutnya. Setelah kita kelompokkan, maka kita buat persamaan dari setiap kelompok, ya. Silakan ini pegang. Kelompok 1, ya, yang ini kita lihat menurut aturan baris kolom ditambah baris kolom, berarti yang di sini berarti A bar, B bar, CD, ya. Ini ditambah dengan yang ini A bar B, CD ditambah A, B, CD ditambah A, B bar, CD. Ya. Ini kalau kita sederhanakan, CD-nya bisa keluar. Ya, jadi tinggal A bar, B bar, ya, ditambah A bar B ditambah A B ditambah A B bar, ya. Kita sederhanakan lagi dengan aljabar bol. A bar ini CD, ya.
kemudian tinggal A bar keluar, B bar tambah B yang ini ya, ditambah A nya keluar, B tambah B bar ya. Kita sederhanakan, CD A bar, B bar tambah B adalah 1. Jadi A bar kali 1 adalah A bar, ditambah A, B tambah B bar adalah 1. Nah, CD, jadi ini tinggal A bar ditambah A. Maka kita A bar tambah A adalah 1, jadi tinggal CD. Maka hasilnya adalah CD. Ini fungsi yang pertama. Oke, jelas ya? Kita dapat fungsi yang pertama, CD. Sekarang bagaimana dengan fungsi yang kedua? Fungsi yang kedua adalah kotak 1 dan 3, berarti A bar, B bar, C bar D ditambah A bar, B bar, CD ditambah A, B bar, C bar D ditambah A, B bar, CD. Itu ya, kita sederhanakan. Mana yang bisa keluar? Yang bisa keluar itu adalah, kita lihat di sini ya, A bar, B bar, C bar, D tambah D ya. Di sini A bar, B bar, oh salah ya, A bar, B bar, di sini tinggal D dikeluarkan, C bar tambah C tambah, sini yang bisa keluar adalah A, B bar, D, C bar tambah C ya. C bar tambah C 1, C bar tambah 1, jadi tinggal A bar, B bar, D ditambah A, B bar, D. Nah, yang bisa dikeluarkan adalah B bar, D, A bar tambah A. A bar tambah A adalah 1, jadi B bar, D. Gitu ya. Nah, jadi fungsi yang kedua persamaannya adalah B bar, D. Fungsi yang pertama persamaannya adalah CD ya. Nah, itu aturan yang keempat ya. Sekarang masuk yang terakhir. Jadi fungsi Karnoff map setelah disederhanakan adalah penjumlahan dari fungsi yang pertama dengan yang kedua, yaitu CD ditambah B bar D ya. Nah, jadi ini adalah hasil penyederhanaan dari fungsi Karnoff yang 4 variabel seperti ini. Hasilnya jadi CD tambah B bar D. Oke, cukup jelas ya. Nah, jadi itu cara penyelesaian Karnoff map. Nah, dengan cara ini sebetulnya ada satu tips bagaimana kita menyelesaikan dengan mudah ya. Jadi tidak kita urutkan seperti ini ya. Kita cukup melihat dari sini ya. Nah, ingat, caranya adalah, tipsnya, kita lihat setelah kita kelompokkan ya. Ini cara kedua dalam mencari persamaan dari peta Karnoff ini. Yang pertama adalah kita lihat ke arah kolom ya. Berarti kolom yang ada untuk kelompok 1 ini, kolom yang ada itu adalah semuanya ya. Yang ke barisnya adalah CD. Jadi kalau kita lihat ini saling menghilangkan, atau kalau dijumlahkan adalah 1. Maka kita lihat yang berlawanan ya. B bar berlawanan dengan B ya. Jadi B bar berlawanan dengan B. Ini berlawanan dengan ini ya. Kemudian A bar juga berlawanan dengan A. A bar di sini berlawanan dengan A bar. B
B-bar berlawanan dengan B-bar ini. Berarti yang di sini sudah hilang. Ya, karena di sini saling menghilangkan. Yang A-bar dengan A ketemu hilang. Ya, sebetulnya bukan hilang, tapi kalau dikalikan itu adalah satu. Tapi di sini pemikiran untuk cepatnya kita anggap udah tidak dipakai, ya hilang aja. Nah, jadi ke arah kolom untuk kelompok 1 ini hilang semua. Kita lihat ke arah baris. Baris itu hanya CD. Jadi kelompok 1 hasilnya adalah CD. Cara cepatnya. Ya. Sekarang lihat kelompok 2. Saya pakai yang warna hitam, ya. Kelompok 2 pakai yang warna hitam. Lihat cara cepatnya. Kelompok 2 adalah yang ini. Ya. Kelompok 2 ini. Jadi A bar B bar, karena di kotak 1 dan 3 ke kolomnya adalah A bar B bar. Kemudian kotak lainnya adalah di 9 dan 11 adalah A B bar. Yang saling menghilangkan yang mana? A bar B bar dengan A B bar. Yang berlawanan. Kita lihat adalah A bar. Di sini A bar, di sini A polos, ya. Sedangkan B barnya sama-sama B bar. Jadi yang hilang adalah A barnya. Maka A bar yang spidolnya ini udah mau habis. Jadi A bar ini dengan yang ini itu saling menghilangkan, ya. Jadi yang tersisa adalah B bar. Maka kelompok 2 adalah B bar, ya. Yang ke atas ke kolomnya. Sekarang kita lihat ke barisnya. Barisnya 1 dan 3 dengan 9 dan 11 itu kita langsung lihat dia ada C bar D dengan CD. Berarti di dalam kelompok yang ini, ya, dengan barisnya yang tandanya berlawanan adalah C bar dengan C. Sedangkan D tidak ada barnya, jadi sama. Maka yang hilang itu adalah C dengan C-nya. Ya, jadi hilang tinggal D. Jadi B bar D, ya. Hasilnya sama. Ini CD sama, ya. Maka fungsi Karnaugh map setelah disederhanakan adalah CD ditambah B bar D. Ya. Nah, jadi itu cara menyelesaikan persamaan Karnaugh dengan 4 variabel. Sekian, terima kasih. Jangan lupa silakan Anda share, like, dan subscribe di bawah ini. Terima kasih.